Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jay di Motivasi Kehidupanku. Kali ini Bang Jay akan membahas tentang bagaimana cara memotivasi dan mendoakan orang-orang yang memasuki masa pensiun. Tentu ini sangat penting untuk mengharapkan bahwa semua yang memasuki masa pensiun akan bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, dan juga bisa mempunyai jiwa yang sehat, yang selalu bahagia, selalu produktif, dan bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, silahkan simak sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan berikan like serta komentarnya. Setiap orang yang bekerja di perusahaan ataupun instansi, baik swasta maupun pemerintah, pasti akan merasakan yang namanya masa purna tugas atau pensiun. Dan tentu ketika memasuki masa pensiun, teman, saudara, atasan, ataupun rekan kerja akan mengucapkan motivasi dan doa terbaik untuk setiap orang yang memasuki masa pensiun. Tentu harapannya yang terbaik, doa terbaik untuk mereka yang menjalani masa pensiun. Apa saja yang bisa dilakukan? Apa saja yang bisa disampaikan? Motivasi dan doa yang baik yang bisa diucapkan kepada mereka yang hendak menjalani masa pensiun. Nah, ini ada beberapa yang tentu saja kita bisa sampaikan ke mereka. Setiap orang yang memasuki masa pensiun ingin selama menjalani masa pensiun itu dengan bahagia, dengan menyenangkan, dan tentu dengan memuaskan. Tidak hanya itu, tentu ingin orang yang menjalani masa pensiun ingin hidupnya bahagia dan sejahtera, mempunyai kualitas hidup yang baik, mempunyai harapan hidup yang baik, dan bisa menjalani semua aktivitas yang masih bisa dilakukan. Semoga bagi siapapun yang hendak menjalani masa pensiun atau sedang menjalani masa pensiun selalu dalam kondisi yang baik, yang bahagia, yang menyenangkan, yang sejahtera. Dan tentu untuk hal itu banyak hal yang perlu dilakukan, banyak kegiatan yang perlu dilakukan. Apa saja yang bisa dilakukan selama masa pensiun? Simak ulasan berikut ini. 1. Menjaga kesehatan. Kesehatan yang prima merupakan kunci utama untuk hidup bahagia. Jika kamu ingin tetap bahagia saat pensiun, inilah saatnya untuk mulai menjaga kesehatanmu dengan berolahraga secara teratur, konsumsi makanan yang sehat, dan menjaga pola tidur. Ketika mencegah lebih baik daripada mengobati, tidak ada salahnya lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sekalipun saat ini kamu dalam kondisi sehat. Tentu dengan mengetahui permasalahan kesehatan sejak dini, tentu akan lebih mudah untuk mengatasinya. Apalagi jika memang dirimu mempunyai penyakit, dan tentu harus lebih rajin menjalani program pengobatan termasuk perubahan gaya hidup supaya kesehatan fisiknya tetap terjaga. Dengan memasuki masa pensiun tentunya akan ada kegiatan yang berkurang, termasuk bagaimana berkurangnya kegiatan rutin yang biasa dilakukan ketika masih kerja. Berangkat pagi, pulang sore, atau bertemu dengan teman-teman atau rekan kerja.
Ketika memasuki masa pensiun dan sudah tidak kerja lagi, ya tentu itu tidak ada kesulitan untuk melakukan hal-hal yang dulu lagi karena memang udah nggak boleh. Dan tentu semakin kecil bisa bertemu dengan teman-teman atau rekan-rekan kerja. Nah, tentu jika itu terjadi ya beresiko untuk mengalami kesepian. Dan bisa jadi kalau tidak pandai mencari kegiatan pengisi waktu luang, tidak mencoba memodifikasi kehidupan hariannya, tentu kesepian itu akan terjadi, bahkan jatuh dalam situasi depresi. Jadi ya tidak hanya kesehatan fisiknya saja yang bermasalah, tapi kesehatan mental atau jiwanya juga bermasalah. Jadi menjaga kesehatan itu sangat penting sekali bagi para pensiunan. 2. Mulai lakukan hobi. Apakah aktivitas atau hobi yang paling kamu sukai? Tentu lakukan dari sekarang, karena melakukan hobi sangat baik untuk kesehatan, khususnya kesehatan mental. Ketika masuk masa pensiun, kamu bisa menekuni hobi sebagai upaya untuk tetap aktif, produktif, dan menghilangkan stres. Selain terhindar dari berbagai penyakit yang umumnya diderita saat usia tua, seperti darah tinggi, jantung, dan lainnya, hobi bisa bermanfaat untuk mencegah depresi dan pikun. Tentu menjalani hobi ya memang mengeluarkan biaya. Apalagi kalau hobinya itu adalah bercocok tanam, memasak, merajut, ataupun memelihara hewan, tentu membutuhkan biaya. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Tapi dengan menjalani hobi tersebut, sudah pasti bahwa ada kegiatan waktu luang yang biasa dilakukan setelah pensiun. Dan tentu efek dari menjalani hobi ini adalah rasa bahagia. Tentu akan juga bisa menghilangkan rasa kesepian. Apalagi ketika dulu ya bisa mengalihkan pikiran tentang penyakitnya yang diderita atau tentang hal-hal yang membuat tidak nyaman. Nah, ketika pensiun kan tidak ada yang bisa dilakukan, sehingga bisa jadi akan terpikirkan dengan masalah kesehatan dia. Maka menjalani hobi ini bisa saja dijadikan alternatif untuk mendistraksi atau mengalihkan, untuk tidak berpikir hal-hal tentang kondisi tubuhnya, sehingga rasa sedih, rasa tidak beruntung itu tidak muncul. Yang muncul adalah rasa bahagia. Nah, bahagia ini yang akan semakin menguatkan kesehatan mentalnya dan akan bisa menghadapi apapun masalah kesehatan fisik yang dialami. Kalaupun menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, tidak akan terlalu terpikirkan, sehingga justru akan mendukung ke arah tekanan darahnya menjadi stabil. Sama halnya dengan yang menderita diabetes mellitus, tentu akan semakin terhindar dari stres, sehingga tentu ini menunjang ke arah pengobatannya dan untuk mengendalikan kadar gula darah. Nah, tentu rasa bahagia, rasa sejahtera karena menjalani hobi ini akan membuat semakin terhindar dari stres, terhindar dari depresi, bahkan bisa terhindar dari kepikunan. Jadi nggak ada salahnya bagi orang yang mau menjalani masa pensiun atau sedang menjalani masa pensiun, mulailah temukan hobi baru, tentu yang bisa dikerjakan, yang menimbulkan rasa bahagia dan sejahtera. 3. Giat menabung. Nah, bagi yang belum memasuki masa pensiun dan mau memasuki, menabung ini sangat penting ya, mumpung kamu masih bekerja dan mendapatkan pemasukan. Pikirkan kembali kebiasaan belanjamu.
mulailah hemat. Sebagai upaya apa ya? Memiliki tabungan atau dana pensiun sejak dini itu bisa digunakan banyak hal. Tentu kehidupan sosial seperti sosialisasi dengan para pensiunan ketika hajatan, ketika ada yang sakit, kemudian menjenguk, tentu membutuhkan uang. Ya, walaupun yang dibutuhkan doa, tapi adatnya kan ada menyumbang. Ya, kalau diundang datang ya menyumbang pakai amplop. Nah, tentu ini kalau tidak punya kan jadi pemikiran sendiri. Maka menabung itu menjadi sangat penting ketika pendapatan sudah mulai berkurang. Kalau pensiunan PNS mungkin mempunyai uang pensiun sehingga setiap bulannya masih ada yang diterima walaupun berkurang dari yang semula. Tapi kalau swasta sama sekali sudah tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, ya tidak ada pemasukan. Jadi secara otomatis begitu memasuki masa pensiun ya jauh-jauh hari sudah menyiapkan dengan menabung sedikit demi sedikit untuk bekal hari tua. Ya, kalau anak-anaknya sudah pada berkeluarga, punya penghasilan dan mau menyisihkan uangnya untuk orang tuanya. Nah, kalau dimakan sehari-hari dengan anak istrinya saja kurang, ya bagaimana mau memberikan ke orang tuanya yang sudah pensiun? Maka sejak dini perlu disisihkan untuk menabung ini. Kamu bisa mengembangkan belanja cerdas untuk menjadi kebiasaan dengan mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan gaya hidup yang kamu jalani. Misalnya tidak membeli smartphone terbaru selama yang kamu miliki saat ini masih bisa digunakan dengan baik. Ini artinya ya menahan diri untuk tidak belanja yang berlebihan, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar kemampuan yang justru akan membuat stres. Ketika sudah masuk pensiun ya dikendalikan belanjanya. Tentu kan nggak sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya masih punya uang. Nah, ini sudah berkurang pendapatannya, bahkan malah nggak ada sama sekali. Ya harus bisa dihentikan. 4. Bebaskan diri dari utang. Meskipun kamu telah mempersiapkan dana pensiun sejak dini, jangan sampai mengabaikan kewajiban membayar utang. Idealnya kamu harus mengisi masa pensiun tanpa beban utang. Jadi kalau mau berhutang itu lihat dulu pensiunnya itu berapa tahun lagi. Jangan sampai mau pensiun masih ada cicilan 5 tahun lagi. Nah, selama 5 tahun ini terus bagaimana? Ya, tentu bukannya memasuki masa pensiun dengan bahagia, sejahtera, malah stres, depresi. Ya, jadi kamu bisa mulai melunasi segala utang yang ada atau menghentikan untuk tidak hutang kembali. Bisa dimulai dari yang nilainya terkecil. Yakinkan diri jangan tergoda untuk menambah utang agar tidak menjadi bebanmu di masa pensiun. Ya, kalau kamu masih ingin hutang lagi karena punya harapan target, yang beli mobil, yang bikin rumah, yang beli apa, sepeda motor. Nah, itu kan kalau tidak terlalu penting sekali ya sebaiknya tidak usah, apalagi dibeli dengan uang yang hutang. Nah, itu yang akan menambah beban. Sehingga bukannya masa pensiun itu dijalani dengan bahagia sejahtera, dengan banyak pikiran, karena harus nutupi utangnya, harus nyicil utangnya. 5. Persiapkan dana untuk jangka panjang. Menjamin bahwa masa tuamu kelak akan berlangsung bahagia dan sejahtera, tentu saja dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Ya, kamu membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk menjalani kehidupan setelah memasuki masa pensiun. Para ahli berpendapat, kamu membutuhkan sekitar 80% dari gaji akhir para pensiun. Jadi jika kamu saat ini menghasilkan 200 juta per tahun, nantinya kamu membutuhkan dana pensiun setidaknya sebesar 120 juta per tahun untuk menjamin masa pensiun yang nyaman.
Tapi kalau kamu masih memposisikan seperti menghasilkan 200 juta per tahun, ya akhirnya akan hutang lagi, dan hutang lagi. Bagaimana mungkin masa pensiunmu akan menjadi bahagia dan sejahtera? Tidak mungkin lah. 6. Cari sumber dana. Mempersiapkan dana pensiun memang penting dijalani dari sekarang untuk jangka panjang supaya kamu bisa mempertahankan kondisi finansial kamu di masa pensiun nanti. Selain melakukan pekerjaan sampingan, tidak ada salahnya bermain instrumen investasi seperti reksadana, pasar saham, atau lainnya tentu yang mampu untuk membangun dana pensiun yang lebih besar. Atau investasi kecil-kecilan, bertani, bercocok tanam, berternak, ya bisa. Berdagang, ya. Jangan lupa lindungi segala perencanaan pensiun yang kamu lakukan dengan asuransi untuk menjamin kehidupanmu menuju dan mengisi masa pensiun tetap terlindungi dari berbagai risiko kehidupan. Jika memang kamu ingin seperti itu. Tapi paling tidak ada usaha kecil-kecilan yang dikembangkan sebelum masa pensiun akan menambah pendapatan. 7. Konsultasikan pada ahlinya. Kamu bisa mulai melakukan perencanaan pensiun dengan melibatkan seseorang, ya. Harus seperti apa menjalani masa pensiun nanti supaya tetap bahagia dan sejahtera.